Halo Yorers, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Selamat datang di Inspira Webinar Makin Pintar di Rumah with 11th 1 Indonesia Awards 2020. Saya Billy Bun akan menjadi host untuk sesi kali ini. Siap-siap ngikutin 1 jam ke depan, bakal seru banget. Karena pada sesi kali ini kita bareng sama narasumber yang keren banget ya. Beda sama acara Unlock, kali ini Yoters semuanya udah tahu siapa yang bakal hadir di sini. Bakal seru, saya bakal nanyain macam-macam, saya akan ngulik semua yang ada di otaknya kedua narsum ini, 2 orang cerdas ini ya. Nah, selain kalian bisa dapat ilmu dan inspirasi lewat Inspira Webinar kali ini, kita juga bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap situasi pandemi COVID-19 dengan berdonasi melalui Nurani Astra, ya, seperti yang tertera pada running text di bawah ini. Nah, sebelum kita mulai acara intinya, saya pengen kasih peraturan-peraturan dalam live kali ini. Yang pertama, teman-teman bisa tanya langsung ke narasumber kita melalui chat YouTube, Facebook, dan Twitter. Komentar terbaik dan yang bukan yang terbaik lah ya, yang rajin nanya atau yang simply beruntung akan bisa dapetin 1 buah tumbler dari yang on top dan akan diumumkan di akhir sesi ini. Kemudian peraturan kedua, teman-teman nggak boleh ngomong kata-kata kasar, mencemooh, dan apapun itu yang negatif-negatif di dalam kolom komentar. Oke? Nah, sesi Inspira Webinar kita kali ini kedatangan narasumber yang semua orang kayaknya satu Indonesia udah tahu deh ya, sesuai dengan namanya satu Indonesia. Yang pertama adalah Mbak Dian Sastrowardoyo. Dia ini adalah sebagai juri Satu Indonesia Awards tahun 2020 yang juga merupakan seorang pegiat seni. Yang kedua, yang punya cara. Ya, Mas Boy Kelana, dia ini adalah juri 11th 1 Indonesia Awards juga tahun 2020. Kalau jabatan resminya di Astra, dia adalah Head of Corporate Communications. Oke? Nah, udah pasti gak sabar kan? Saya juga udah punya 1000 pertanyaan listnya, yang which is narsum yang kemarin dibagiin itu bohongan, pertanyaan bohongan. Semua pertanyaannya baru akan saya rilis sebentar lagi. So, without any further ado, please welcome Mas Boy dan Mbak Dian Sastro. Halo semuanya. Halo. Hai. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo. Mas Boy. Hai Dian. Apa kabar? Halo Pak Boy. Oke. Kita waktunya nggak banyak. Pengennya 1 jam ke depan isinya daging semua, nggak ada lemak-lemaknya. Siap ya? Nah, siap. Kalau di list pertanyaan kan pertanyaan pertama seharusnya buat Mas Boy ya. Nah, ini diganti. Harus ke public figure dulu yang ditanya nih, bro. Nah, Dian, gini, sebelum kita ngomongin Satu Indonesia Award ya, yang kan semua orang kan taunya Mbak Dian itu pegiat seni, bintang iklan, produser film, pemain, segala macam. Fansnya jutaan orang ya. Nah, kasih inspirasi dong Dian di mindset maupun karakternya seorang Dian Sastro selama COVID 2 bulan terakhir. Apakah jadi males-malesan, jadi lesu, di rumah nggak ngapa-ngapain, tidur siangnya jadi 13 jam per hari, atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda Indonesia, generasi muda tuh sebaiknya kalau sekarang ini apakah putus harapan, nyerah, ya udah cuman berdoa aja tapi nggak ngapa-ngapain atau gimana sih? Oke. Kalau aku terus terang yang aku rasain justru malah jadi lebih sibuk, malah jadi rasanya waktu tuh jauh lebih cepat daripada biasanya. Kok udah jam tidur lagi, kok udah jam makan malam lagi. Kok bisa? Emang ngapain aja? Banyak banget. Dan bersyukur banget sebenarnya tidak kerjaan kecil-kecil, tiba-tiba ada kerjaan kecil-kecilan, posting ini, ada bank itu, ada yang benar-benar untuk mau menghibur masyarakat lewat postingan sosial media karena mereka semua pada harus stay at home. Ada juga yang collab sama teman-teman influencer lainnya, ada juga yang masak-masakan sama brand masak, ada juga yang pokoknya jadi banyak banget dan sejak kerja di rumah kalau mau memproduksi konten kan semua harus dikerjain sendiri. Kita kameramen juga, kita aktornya juga, kita mungkin copywriting juga, dan kita editing juga, dan kita upload juga gitu. Jadi
semuanya harus dikerjain sendiri dan itu jauh lebih ini dan banyak banget loh yang nggak nyangka banget tiba-tiba ada banyak permintaan untuk kayak gini nih acara tapi online. Jadi kayak talk show tapi ya misalnya aku jadi host gitu ya. Jadi kan aku harus kayak jadi bilinya gitu. Tapi kan pakai sambungan internet, terus habis itu harus wawancarain orang, terus harus bikin syutingan sendiri gitu-gitu deh. Pokoknya ribet banget. Untung udah jadi produser film ya. Jadi kecil kalau ngatur semuanya dari kamera, lighting segala macam udah jago ya. Dan untung udah tahu bahwa emang kerja tuh emang gak semuanya enak, emang harus dikerjain aja gitu loh. Coba kalau aku masih pakai cara pikir yang kayak zaman dulu tuh, zamannya aku sebelum ngantor yang aku cuma jadi aktor doang gitu, mungkin aku ngerasa ih kok capek banget, kok kayak gini-gini amat sih kerja. Emang gitu loh, dan di zaman perubahan seperti ini ya justru kita paling harus agile dan paling mau beradaptasi dan mempelajari hal baru sih kalau aku ngerasanya gitu. Dan kayaknya kita yang bisa survive di zaman yang berubah seperti ini adalah kita yang mau keluar dari comfort zone dan mau belajar hal baru gitu. Nah, sekarang kalau misalnya banyak anak muda yang barusan yang lagi nonton kita sekarang nih Dian, terus kemudian bilang yang aduh, Mbak Dian mah enak, udah terkenal duluan. Jadi pas lagi masa COVID banyak yang ngajakin kolaborasi. Jadi makin sibuk segala macam. Nah, sekarang nih kita harus bisa namparin anak-anak muda yang males-males, yang kayaknya belum apa-apa tuh udah nyerah duluan gitu. Nah, mereka bilang yang ya kalau saya gimana dong Mbak Dian, saya kan nggak ada yang kenal saya tuh mesti mulainya dari mana, yang kayak gitu-gitu tuh gimana tuh anggapannya Dian? Kalau aku bilang justru aku juga banyak banget dari yang berbuah kerjaan tuh awalnya tuh belum kerjaan, jadi awal-awalnya tuh aku posting dan bikin konten tuh bener-bener clearly untuk nunjukin kalau hey aku ternyata juga bisa loh memproduksi konten seperti ini secara mandiri gitu. Jadi ada yang aku kolaborasi sama Benny Lims bikin film pendek, ada yang aku bikin virtual photoshoot sama kolaborasi sama fotografer, dan itu ternyata bisa berbuah menjadi tiba-tiba ada yang mau endorsement iklan, jadi ibaratnya kayak iklan kecil-kecilan di sosial media tapi home production kayak gini gitu, dengan kualitas seperti ini ternyata bisa keluar konten seperti ini, ternyata banyak brand juga yang tertarik. Mungkin kita juga sebelum ada brand yang mengajak kerja sama kita, mungkin kita harus jemput bola dulu, kita pancing dulu dengan tunjukin kemampuan kita tuh bisa apa sih, emang kalau kita memproduksi sesuatu seserius mungkin bisa sebagus apa sih, dan biasanya dari itulah yang akan nanti mendatangkan order mendatangkan permintaan gitu loh. Oke, jadi seorang Dian Sastro aja bukannya begitu COVID, PSBB, kemudian nyantai di rumah nungguin ada brand yang ngubungin, enggak ya? Justru mengeksplor lagi gitu, belajar macam-macam, belajar Zoom aja mungkin baru kita pakai belakangan ini gitu ya. Dan, iya banget. Dan dengan jemput bola itu akhirnya sekarang ini banyak kerjaan, jadi nggak bisa dibilang yang ya udah pasrah aja. Ya justru di saat sekarang kita harus belajar sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya ya kita ciptain karya supaya orang bisa tahu gitu kemampuan kita kayak gimana gitu ya. Dan sekarang semua bisnis aja kan yang survive di masa pandemi dan PSBB seperti ini adalah bisnis-bisnis yang secara agile pindah ke switch ke digital. Jualannya langsung online, jualannya digital. Kita pun yang mungkin selama ini secara pekerja seni gitu ya di entertainment industry, mungkin selama ini belum terlalu digital. Mungkin now it's the right time untuk pindah ke digital. Have you ever invest your time and energy untuk membangun personal branding secara digital gitu loh? Your digital presence lo ada nggak selama ini? Mungkin ada teman-teman yang merasa digital presence selama ini nggak penting. Well, zaman sudah berubah. Mungkin sekarang saatnya kita menyadari bahwa digital presence itu justru mewakili, bisa translate 80% kepada revenue kita gitu loh. Wow, oke. Cukup sekian Inspira webinar with Satu Indonesia Award. Kayaknya tadi semua udah. Oh belum ya. Abis ini langsung dipecut ini. Oke. Anyway, Dian, thank you. Nah ini jangan kemana-mana juga. Jangan kemana-mana dulu ya, bilang thank you ntar cabut lagi. Oke. Buat Mas Boy. Yes. Barusan yang disampaikan sama Dian itu udah daging semua, inspirasi banget buat anak-anak muda Indonesia gitu. Nah ini nyambung banget sama sebenarnya Astra ngelihat dari 11 tahun yang lalu, bener gak sih? Astra tuh 11 tahun yang lalu tuh udah ngebikin Satu Indonesia Award dengan tujuan adalah, silakan. Ya, sebenarnya gue mulai dari tahun 2009 dulu kali ceritanya ya. Jadi waktu itu tahun 2009 Astra menginisiasi satu gerakan internal namanya Satu Indonesia. Itu semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Mengingatkan semua insan Astra itu apapun yang dilakukan, baik itu bisnis, untuk karyawannya, ataupun untuk kontribusi sosialnya, itu untuk Indonesia. Kita mengingatkan diri kita sendiri dulu.
Dan semua kegiatan kontribusi sosial Astra juga sudah berjalan sejak tahun 74 gitu ya. Nah, kemudian tahun depannya, tahun 2010, kita mengevaluasi, kita ngelihat gimana caranya kalau bisa melibatkan masyarakat luas, khususnya anak muda, untuk bisa yang punya semangat sama-sama dengan Astra ini bisa ikut berkontribusi. Nah, ini bisa lebih cepat memajukan Indonesia. Oleh karena itu, makanya Astra menginisiasi namanya Satu Indonesia Awards. Jadi memberikan apresiasi untuk generasi muda yang tentunya nggak kenal lelah, memberi manfaat untuk masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Nah, ini apresiasi ini diberikan dalam 5 bidang, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, kesehatan, teknologi, dan juga tambahan untuk kelompok. Jadi memang udah 11 tahun ini adalah tahun ke-11, dan kita masih terus semangat untuk mencari anak-anak muda Indonesia. Gitu, Billy. Bro, kenapa Astra mau mendorong anak-anak muda Indonesia untuk yaitu menciptakan karya yang konkret gitu loh. Kenapa? Emang kebutuhannya apa sih? Bukannya Astra nih grupnya kan gede banget nih, company-nya ada berapa? 135 kalau nggak salah. Kita ada 235 perusahaan. 235. Nah, kenapa nggak fokusnya jualan aja sih? Enggak, karena gini, sejak pendiri Astra, mungkin Billy kenal William Surajaya, itu mendirikan Astra tahun 57. Dia punya visi Astra itu harus bisa sejahtera bersama bangsa. Artinya tidak hanya ngomongin bisnis ya di sini. Kita ngomongin bisnis iya, pengembangan bisnis, tapi manfaatnya juga untuk Indonesia dalam arti masyarakat luas, untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, oleh karena itu kontribusi sosial Astra pun sudah dimulai sejak tahun-tahun dulu sejak berdiri. Pendiri Astra itu pengen Astra itu memberikan manfaat untuk negeri ini. Sampai hari ini kita masih terus menjaga itu, Bill. Dan sampai hari ini pun selain bisnis, ya tentunya Astra harus bisa menggerakkan kontribusi sosial yang berkelanjutan. Jadi nggak hanya sekali pukul selesai gitu loh, Bill. Jadi harus berkelanjutan. Makanya Satu Indonesia Awards ini salah satunya itu mencari anak-anak muda ini yang terus kemudian kita melakukan pembinaan kegiatan. Sehingga kita bisa integrasikan menjadi program-program di Kampung Berseri Astra, juga di Desa Sejahtera Astra, begitu. Jadi harus berkelanjutan itu, Bill. Oke. Nah, ini sebelum ngomongin apa bedanya tahun lalu sama sekarang ini fokusnya apa gitu ya. Dian, dari yang barusan dijelasin sama Mas Boy itu, kenapa seorang Dian Sastro jadi tertarik untuk menjadi juri? Dan udah tahun keberapa sih, Dian, jadi juri? Ini tahun kedua. Tahun kedua. Sebenarnya aku ngelihatnya kenapa tertarik ya, sebenarnya mungkin lebih perlu di-rephrase bahwa kenapa aku justru kepingin banget. Soalnya aku ngelihatnya buat jadi juri tuh kayak privilege buat aku gitu. Bisa ada satu jajaran sama beliau-beliau para juri-juri yang keren-keren banget. Saya juga. Saya newbie tahun ini. newbie. Juri tahun pertama, rookie. Oke, lanjut. Seneng banget, soalnya prosesnya itu kita bisa dapat kesempatan bisa duduk satu meja sama Pak Fasli gitu loh, ada Bu Nila gitu, Bu Sri Mumpuni, semuanya tuh mereka handai taulan yang emang kita tuh bisa ketemu mereka aja tuh susah banget dan jarang banget. Ini kita bisa diskusi sama mereka, bisa belajar dari mereka, dan sebenarnya nggak cuma ketemu dengan jurinya aja, sebenarnya ketemu dengan kontestan-kontestannya juga. Ini merupakan sebuah privilege karena kita bisa jadi punya front row seat dalam melihat mereka, anak-anak muda yang mungkin mereka penuh perjuangan hidupnya dan mereka itu banyak banget membantu orang-orang di sekitar mereka. Jadi sangat inspiring, sebenarnya sangat humbling buat kita yang melihat mereka dengan segala macam keterbatasan mereka di pelosok dengan semua keterbatasan finansial dan segala macam, tapi mereka bisa membuat impact, menolong banyak orang yang impactful banget gitu. Ini tuh jadi kayak buat diri aku gitu yang merasa masih belajar tuh jadi merasa ini kesempatan belajar dari mereka-mereka itu sebenarnya. Jadi dan aku juga masih perlu tuh belajar dari mereka-mereka itu yang mungkin bisa bikin aku lebih grow lagi gitu. Oke. Gimana kalau penjuriannya dibikin minggu depan aja? Gue jadi nggak sabar ini. Dengerin. Gue juga pengen ketemu sama kontestannya, pengen belajar juga. Anyway, Bill dulu ketemu Dian sebenarnya waktu itu kita ajak jadi moderator dulu ya, Dian ya. Kita ajak 3 tahun lalu sebagai moderator di Idea Fest untuk menggelar Satu Indonesia Awards itu, dan Dian kita ajak bicara juga. Dian
punya passion yang sama nggak, kita benar-benar mencari anak-anak muda nih yang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk Indonesia, dan akhirnya tahun berikutnya ya kita ajak dia sebagai juri sampai tahun ini gitu. Terima kasih ya Dian ya, masih bersedia. Sama-sama, aku ya terima kasih aku diajak. Kalau dapat bocorannya, Dian udah tanda tangan kontrak sampai 26 tahun ke depan. Oke, Boy, bro. Yes. Ini kan pelaksanaan ke-11 nih. Betul. Apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Dan fokus tahun ini apa sih? Ada nggak apa ya? Karena COVID gitu, itu ada nggak sesuatu yang jadi beda dikit gitu? Benar, Bill. Jadi beberapa waktu lalu kami Dewan Juri duduk bareng-bareng ya. Jadi ada Prof. Emil Salim, ada Gunilla Muluk, ada Bu Tri Mumpuni, ada Pak Ono Purbo, ada Pak Fasih Jalal, Pak Torik Hadat dari Asra, ada Pak Riza, dan aku. Billy juga ada di situ. Kita sama-sama mendiskusikan dalam pandemi COVID-19 ini apa yang bisa Satu Indonesia Awards berikan kepada mereka-mereka para pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Jadi kalau dilihat yang banyak banget anak-anak muda Indonesia yang turun tangan langsung memberikan bantuan tanpa pamrih, baik itu dalam hal kesehatan, dalam hal sosial ekonomi masyarakat gitu ya, mereka turun tangan. Jadi tahun ini bedanya kami akan memberikan tambahan kategori apresiasi khusus untuk mereka-mereka anak-anak muda, para pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Itu yang pertama, Bill, bedanya. Okay. Yang kedua, mitranya Satu Indonesia Awards. Itu dari tahun ke tahun, dari sejak awal, kita berpartner dengan Tempo Media Group. Sampai hari ini masih bersama-sama dengan Tempo, sudah 11 tahun. Terima kasih banyak teman-teman Tempo. Dan beberapa tahun lalu kami juga mengajak Antara dan Kumparan. Nah, tahun ini ketambahan 2 mitra baru, yaitu IDN Times dan juga tempatnya Billy yang on top. Jadi mudah-mudahan bisa semakin menjangkau anak-anak muda di seluruh tanah air. Nah, selain itu tahun ini juga sedikit melakukan perubahan ya dalam hal roadshow. Karena terus terang dengan berlakunya PSBB di mana-mana, artinya kita harus mengubah format-format komunikasi kepada anak-anak muda. Jadi tahun ini bersama-sama dengan yang on top, kita adakan forum-forum online seperti Inspira Webinar hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa semakin menjangkau anak muda di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada. Kalau ditanya fokus, Bill, fokusnya masih sama. Kita nyari anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia yang bagaimana? Yang tentunya mereka yang berkontribusi untuk sekitarnya. Gak usah yang besar-besar, gak usah yang heboh-heboh deh. Yang kecil-kecil aja, yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat sekitarnya itu udah tentunya luar biasa. Kadang-kadang mereka itu kalau kita lihat pada saat penjurian, kita sekarang suka terheran-heran apa yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatannya. Padahal mereka punya banyak sekali keterbatasan ekonomi, keterbatasan demografi, dan seterusnya. Tapi mereka mau melakukan itu. Jadi sampai hari ini kita masih fokus mencari anak-anak muda Indonesia yang tentunya punya semangat sejalan dengan Astra, memberikan manfaat untuk sekitarnya. Gitu, Bill. Oke, clear banget. Nah, ini berarti nyambung banget ke yang tadi Dian sempat ngomong bahwa ketika jadi juri, selain ketemu para senior, yang ya oke lah kalau kita ketemu para senior, udah pasti kita bisa belajar banyak gitu. Tapi Dian juga bilang bahwa Bill, ketemu sama si finalis-finalisnya, ngobrol sama mereka pada saat penjurian, malah Dian juga ngerasa bisa belajar banyak banget dari mereka gitu kan. Nah, yang barusan Boy bilang bahwa mereka ini nggak usah ngomongin mengubah dunia dulu deh, tapi mengubah lingkungan sekitar dan seterusnya. Kalau boleh diceritain dong, Dian, pengalaman yang yang paling, bukan yang paling deh, tapi pengalaman yang Dian nggak terlupakan dari tahun lalu jadi juri, cerita seperti apa, dan emang kayak gimana sih bisa sampai seorang Dian Sastro belajar dari mereka gitu? Nih salah satunya nih kayak gini ya, jadi kan pengalaman itu terharu banget gitu, kayak misalnya kita melihat salah satu finalis itu, dia itu sebenarnya nggak bisa melanjutkan sekolah lagi karena dia harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi dia padahal punya cita-cita yang besar, dia tipe orang yang pengen maju gitu, tapi karena dia tahu dia punya tanggungan yang ternyata cukup besar, dia stop dan akhirnya dia bekerja. Tapi di saat dia bekerja dan menjadi tulang punggung keluarganya, dia juga bahkan sempat membuat suatu gerakan yang bisa menolong lebih banyak orang menjadi di lingkungan yang lebih luas lagi. Itu gila
banget sih, kita sangat inspired banget. Terus kayak misalnya dia tuh bisa menunjukkan bahwa manusia tuh bisa loh setidak egois itu gitu loh. Di saat di dunia ini kita kan bisa melihat ya ada banyak mungkin orang-orang yang ya ampun kok dia cuma mikirin dirinya sendiri dan misalnya mengorbankan kepentingan banyak orang gitu ya. Tapi di saat yang sama dengan adanya kegiatan kayak Astra 1 Indonesia Award ini, kita tuh juga punya kesempatan untuk melihat, meng-acknowledge orang-orang yang se-magical itu gitu loh, bahwa dia juga dengan orang yang bukan orang yang privilege, orang yang sangat terbatas finansial dan nggak laki sama sekali gitu loh, tapi justru dia bisa membuat keadaan hidupnya yang sangat tidak beruntung itu menjadi sesuatu yang memotivasi dia untuk bisa mau menolong lebih banyak orang. Itu kan magical menurut gue gitu loh, di saat orang tuh nggak dapat banyak tapi justru dia bisa memberi banyak gitu loh. Itu berarti dari mana gitu loh. Jadi dia bisa menciptakan kebaikan dari dirinya doang padahal dirinya juga mendapat kebaikan mungkin dikit gitu loh. Imagine that. Dan that kind of fenomena itu membuat gue sangat heartwarming gitu ya, dan sangat terharu bahwa we still have hope loh. We still have hope in this life, in this world, terutama di Indonesia. Dan ini adalah orang-orang Indonesia yang ada di pelosok yang selama ini media nggak pernah tahu, nggak pernah dapat akses. Dan dengan Astra Indonesia 1 Awards ini kita jadi bisa memberikan perhatian ke mereka, bukan untuk kita riak gitu ya, bukan untuk mereka juga mendapatkan popularitasnya, karena that's not the point. Cuma dengan kita lihat ada orang yang kayak gitu loh, berarti kan that magic sebenarnya mungkin ada in you and me and everybody else gitu, dan orang lain yang mungkin belum menemukan that kind of magic di dalam dirinya jadi pengen gitu loh. Mungkin nggak sih gue juga sebenarnya punya kebaikan dari diri gue yang sebenarnya perlu dimanifestasikan aja gitu loh. Gue melakukan sesuatu dimulai dari kecil, mungkin nolongnya baru orang-orang yang dikit doang, atau perbuatan yang cuma dikit, masalah sampah di rumah, masalah edukasi ibu-ibu bikin rajutan apa untuk bisa memiliki penghasilan mandiri, apapun deh gitu. Cuma when you start something, ternyata itu sesuatu, that's when the magic happen gitu loh. Waktu kita menganggap perubahan yang kita lakukan itu kecil banget, itu sebenarnya magical gitu loh, karena pada saat dia grow dan dia bisa inspiring a lot of people dan akhirnya bisa berubah, bisa jadi policy changer misalnya gitu ya, itu berarti perubahan gila-gilaan gitu. Dian, itu kan I totally agree, benar-benar magical. Dalam keadaan yang lagi sulit, dianya sendiri sulit, kemudian dia bisa berpikir untuk orang lain gitu. Waktu itu dia nyempet nanya nggak ke mereka yang lu udah gila apa gimana sih, kok bisa sih dalam keadaan kayak begitu mikirin orang lain gitu? Ada juri lain yang kerjaannya nanya kayak gitu ya nggak sih Mas Prabowo? Iya. Dia selalu bilang too good to be true. Too good to be true. Jadi ada juri-juri senior yang kerjanya gitu, kerjanya jadi devil's advocate gitu. Devil's advocate, ya betul. Betul itu nggak mungkin. Emang kenapa nggak pemerintah yang ngurusin masalah itu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Jadi segitu skeptisnya, even juri aja di posisi kita sekarang banyak banget skeptisisme dan mungkin sinisisme kali ya. Masa sih ada manusia di dunia sebaik lo, padahal lo segitu terbatasnya dan segitu kepepetnya hidupnya gitu. Kalau gue terus terang, gue orangnya romantis. Gue orangnya mau percaya dan kepingin percaya bahwa manusia tuh jauh lebih bagus daripada yang kita pikirin selama ini gitu loh. Daripada yang di cover sama berita misalnya gitu. Bahwa dalam kejelekannya, kehancurannya dunia zaman sekarang sebenarnya keajaiban tuh masih ada gitu. Dan keajaiban tuh tampilnya tuh dalam hal-hal yang kayak gini gitu loh. Hal-hal yang ya ampun, gue ngomong gini aja udah pengen nangis. Maksudnya dari hal-hal yang mungkin nggak ada glitternya, nggak ada sayapnya, cuma it's still magic. Magicalnya kenapa magic? Karena kok bisa orang sesusah itu bisa menemukan something great dari dirinya dan bisa nolongin lebih banyak orang gitu loh. Kayak ada satu gue mau cerita dikit ya. Ada satu kontestan tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia itu dia tuh correct me if I'm wrong Pak Boy ya. Gue nggak inget precisely tentang kayak gimana, cuma pokoknya dia itu dengan segala keterbatasannya dia menampung anak jalanan karena dianya dulu anak jalanan. Dan dia juga korban sexual abuse apa gimana, dan dia dengan segala keterbatasannya yang juga ngontrak, yang dianya sendiri juga ngamen cari duitnya gitu loh kalau nggak salah. Tapi dia bisa menampung ratusan, bahkan nyekolahin berapa puluh anak jalanan. Jadi yang those kind of magic gitu loh. Kok bisa ya gitu, yang where does she get the energy from? Kita bingung. Nah, waktu ditanya jawabannya apa? Apa yang membuat dia bisa punya
punya kemampuan untuk nggak mikirin diri sendiri, karena jawaban si para finalis ini sebenarnya penting untuk dipublikasikan oleh partner-partner media kita nih. Gitu. Banyak yang nggak tahu kenapa, tapi banyak yang bisa bilang gini, saya juga nggak tahu kenapa saya coba, tapi saya coba aja waktu itu, dan setelah saya nyoba, ternyata saya jadi dapat energi lebih banyak untuk melakukan itu terus-menerus gitu loh. Jadi kayak adiktif ya, untuk berbuat baik itu adiktif ya. Jadi pada saat sudah berbuat baik, you feel more empowered tentang diri lo, dan somehow lo jadi diberikan energi dan diberikan mungkin kesempatan lebih banyak dalam dunia ini untuk tiba-tiba dapat aja gitu loh cash flow-nya somehow untuk bikin ini tetap muter apa sustainable gitu. Jadi it's magic. Kayak kadang-kadang kita nggak tahu secara logik tuh nggak masuk di akal, nggak masuk hitungan, tapi mereka bisa gitu melakukannya. Oke, berarti pesan dari mereka yang kita bisa ngambil benang merahnya adalah lakuin dulu aja. Yang tadi Mas Boy juga bilang ya, bahwa dalam berbuat baik jangan bilang saya mau mengubah dunia, saya mau mengubah Indonesia, nggak perlu. Lingkungan sekitar dulu, buktiin dulu, dari kecil-kecil dulu aja gitu ya. Start small, karena dari apa yang kita lakuin kecil, orang bilang terima kasih ke kita aja, kayaknya kita udah senang banget, dan itu jadi adiktif ya. Berbuat baik tuh adiktif. Sebenarnya kebaikan itu ada di setiap diri kita sebenarnya, Bill. Cuma kita kadang-kadang kita nggak tahu aja. Just a simple kindness yang kita lakukan ke orang, just a simple smile ya ke orang, itu juga terus terang it's kindness gitu kan. Betul. Kita nggak perlu nyinyir, nggak perlu apalah negative vibes gitu ya. Jadi positive vibes aja udah cukup kebaikan, sehingga membuat orang lain juga merasa mendapatkan aura positif atau kebaikan atau hope yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi simple kindness, just do simple kindness. Kalau bayangin kalau semua orang di dunia ini bisa melakukan itu semua, ya pasti betapa damainya dunia ini gitu ya nggak sih? Amin. Oke, sekarang pertanyaannya gini, yang tadi diceritain sama Dian, sama Mas Boy gitu ya, itu banyak nggak sih sebenarnya di Indonesia tuh berapa banyak sih? Atau mungkin pakai ukurannya dari yang apply deh ya kali ya, di Satu Indonesia Award kan sekarang yang tahun ke-11 nih. Nah, tahun-tahun dari sebelumnya gitu yang apply jangan-jangan kandidatnya cuma 11 orang, 15 orang gitu ya, karena kita nyari susah banget orang yang baik di Indonesia tuh nggak ada gitu. Sebenarnya banyak apa enggak sih? Kalau dari angka deh, kasih tahu angka-angkanya deh. Waktu awal banget pertama kali tahun 2010 itu cuma 120 pendaftar, Bill, yang daftar Satu Indonesia Awards tahun 2010. Dari tahun ke tahun terus ternyata meningkat. Kita akhirnya melihat, wah ternyata banyak juga nih anak-anak muda Indonesia yang kita nggak tahu ya, mereka dari pelosok tanah air punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Akhirnya tahun lalu itu kita pendaftar sampai 8.654 pendaftar. Itu pendaftar, Bill. 8.600-an orang. Yes. Ini orang-orang baik nih ya. Orang-orang baik. Nah, mereka itu juga, Bill, mereka biasanya bukan mereka yang daftar diri sendiri gitu loh. Kadang-kadang teman yang mereka atau tetangga yang mereka yang daftarin, karena apa? Mereka melakukan kegiatan itu bukan untuk dapat award sebenarnya. Jadi mereka melakukan kegiatan aja. Tapi teman-teman lah yang daftarin mereka. Kadang-kadang mereka para penerima Satu Indonesia Award sampai hari ini pun nggak tahu siapa yang daftarin mereka, tiba-tiba dikontak oleh Astra, oleh tim Satu Indonesia Awards gitu. Gitu, Bill. Jadi kadang-kadang luar biasa sebenarnya. Ya. Iya, kadang-kadang ya mereka nggak ngerasa harus daftar bikin kegiatan aja, they just do it gitu loh, untuk bikin kebaikan buat sekitarnya. Jadi Satu Indonesia Award ini kalau saya bandingin sama perlombaan awarding yang lain, apakah itu entrepreneurship, apakah itu startup atau apapun lah, business idea award segala macam, totally beda ya. Karena yang di ini justru kebanyakan dari mereka memang fokusnya gue nggak ngarepin dapat award dari manapun, emang gue pengen berbuat baik, sincere, ikhlas segala macam. Ya kebetulan mungkin orang-orang yang pernah ngerasain kebermanfaatan dari yang mereka lakukan yang justru ngedaftarin gitu ya. Iya. Kadang-kadang gini, kita nggak hanya lihat hasil akhirnya, Bill. Justru tadi kadang-kadang kita kalau pas penjualan kita menggali apa sih motifnya mereka melakukan kegiatan ini. Tadi kayak Dian sedang menceritakan, ya to be true ya, karena apa, kita mencari tahu bobot kegiatan ini, motifnya dia apa gitu. Kalau dia emang tugasnya dia, ya udah itu beda lagi nilainya gitu ya. Tapi kalau di luar tugasnya dia, out of their duty gitu ya ini ya merupakan kelebihan buat mereka, kita kasih apresiasinya gitu, Bill. Oke, nah aku jadi sebenarnya
aku merasa kita sebagai juri satu Indonesia Award tuh suka torn gitu, karena kita kan harus ngelihat originalitas motif. Jadi biasanya kita selalu kasih nilai besar buat orang-orang yang punya motif yang sangat personal. Jadi misalnya kayak tadi yang anak jalanan, kenapa dia bantu anak jalanan? Oh karena dia dulunya anak jalanan. Gitu something yang make sense banget. Oh pasti itu personal banget buat dia. Nggak dibuat-buat gitu ya? Gitu. Jadi dia pada saat dia menolong anak-anak jalanan ini, sebenarnya dia kayak nolongin dirinya yang dulu masih kecil, yang ngalamin all this misfortunes, yang ngasih segitu lantang luntungnya jadi anak jalanan. Jadi sebenarnya dia lagi nolongin dirinya sendiri, so it makes sense. Cuma dari sesuatu yang original kayak gitu, kadang-kadang kan mereka rata-rata cuma mulai aja. Jadi it's very something spontaneous gitu, yang nggak dipikiran panjang-panjang yang tadi lo bilang itu, bahwa dia kadang-kadang start small dan nggak mikirin neko-neko, pokoknya dia cuma mau bantu orang aja. Tapi justru yang kita juga bingung, ada satu kriteria yang agak sulit, yaitu sustainability. Jadi seberapa bagus plan-nya dia ini untuk bisa sustainable. Tapi jujur aja orang yang with the clearest motives biasanya doesn't have any plan to be sustainable. Karena dia cuma mikir as day goes by aja gitu loh. Day by day aja dia mikirnya. Jadi dia untuk punya visioner dan melihat apakah ini masih tetap akan berjalan 10-15 tahun lagi, terus terang dia mungkin nggak punya kemampuan itu. Jadi kadang-kadang justru sustainability itu jadi kayak bahan diskusi antara juri sama kontestan tentang gimana dia juga mestinya lebih memikirkan untuk ini bisa lebih sustainable. Jadi kayak sebenarnya ini kayak sekolah buat mereka juga gitu loh, untuk bisa take it to the next level. Cuma akhirnya yang kita berikan award kan akhirnya mereka-mereka yang udah punya rencana untuk bisa lebih sustainable. Jadi kalau kita memikirin orang-orang yang baru start up melakukan suatu kegiatan baik, sebenarnya orang-orang yang masuk satu Indonesia Award itu biasanya orang-orang yang udah di tengah-tengah karir dalam melakukan itu, sehingga dia udah bisa ready untuk memikirkan secara jangka panjangnya gimana gitu. Jadi nggak sebaru-barunya banget gitu loh. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan di luar list pertanyaan yang udah disiapin oleh tim nih ya. Jadi gini, Mas Boy, kalau dari barusan yang diceritain sama Mbak Dian kan totally make sense banget ya. Orang mau berbuat baik ya dia, yang penting dia, yang kita apresiasi adalah dia benar-benar berani mengambil langkah pertama, selfless act, dia ngelakuin untuk banyak orang. Tapi kadang-kadang mungkin mereka nggak bisa mikirin sampai jauh ke depan. Satu Indonesia Award atau tim Astra, ke depannya kira-kira, kalau nggak tahun ini atau ke depannya dan seterusnya, bakal ada mentoringnya nggak sih? Nah, bisa jadi nggak ada mentoring? Kita sebenarnya untuk mungkin ngajarin mereka yang planningnya harus begini loh, yang kalian udah lakukan selama let's say 2 tahun terakhir bagus banget gitu. Tapi kalau mau berjalan sampai 20 tahun ke depan, kalian juga harus ada begini, terus kemudian dimentorin sehingga akhirnya bener-bener bagus banget gitu. Ya, Bill. Jadi kita itu Astra tidak hanya melihat para penerima utama Satu Indonesia Awards. Kita juga punya finalis-finalis atau penerima apresiasi tingkat provinsi. Nah, ini mereka-mereka atau finalis tingkat provinsi pun juga kita dekati, kita approach, dan kita melakukan pembinaan kegiatan. Karena apa? Kita mencari anak-anak muda sebanyak-banyaknya sebenarnya. Nah, ada beberapa finalis Satu Indonesia Awards yang tidak menjadi penerima tingkat nasional. Mereka juga kita kolaborasikan dengan Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra kita. Saat ini ada 87 Kampung Berseri Astra dan 645 Desa Sejahtera Astra di 34 provinsi. Artinya banyak sekali kesempatan buat mereka berkontribusi di wilayahnya untuk bisa membantu kampung atau desa-desanya itu. Jadi tahap pembinaan kegiatan ini kita lakukan tidak hanya kepada penerima tingkat nasional, tapi juga provinsi maupun finalis sekalipun gitu, Bill. Oke, jadi si pemenang atau finalisnya itu digabungin juga dengan inisiatif program-program Astra lainnya ya, Kampung Berseri dan seterusnya gitu ya, kawinin ya semuanya ya. Oke, supaya ada keberlanjutan, jangan sampai kegiatan mereka yang udah bagus, terus mereka nggak ada support, nggak ada pembinaan kegiatan, akhirnya berhenti gitu kan, sayang kan. Jadi ini mereka ini langkah-langkah kecilnya kalau kita diamkan saja, ya sudah selesai mereka. Tapi kalau kita bantu untuk kasih pembinaan kegiatan, kita kolaborasikan dengan program-programnya Astra, ini akan luar biasa sebenarnya. Oke, jadi ini kalau saya ngeliat pribadi juga banyak banget perlombaan atau awarding gitu biasanya cuma begitu 1 tahun selesai, ada pemilihan juaranya, ada finalisnya, kemudian udah langsung Astra bilang oke, thank you, bye-bye gitu. Ini enggak ya? Justru dimasukin ke dalam Astra Family. Betul. Ya. Gimana supaya mereka bisa kolaborasi, sinergi gitu. Kalau Astra dari dulu selalu kontribusi sosialnya berkelanjutan. Jadi nggak pernah one hit wonder atau cuma sekali pukul aja. Jadi benar-benar harus bisa berlanjut. Karena apa? Karena kita percaya bangsa ini besar sekali dan kalau bisa berlanjut akan luar biasa manfaatnya buat masyarakat luas. Itulah kenapa tahun ini kita kawin.
yang on top sama sama, nggak boleh one hit wonder. Iya kan? Iya, Kita ngobrol ya, Bill ya. Waktu Iya. itu sebelumnya ya. Sebelum gue ajak Billy, gue ajak ngobrol. Sama nggak nih visinya sama Astra? Jadi kalau Iya. sama ya kita ajak bareng-bareng. Dian juga begitu, kita ajak ngobrol dulu. Karena kita sedang melibatkan Billy, melibatkan Dian untuk sama-sama bisa berkontribusi untuk negeri kita tercinta Indonesia gitu. Sama-sama kita majukan bangsa ini. Cuman Dian lebih beruntung karena Dian diajak setahun lebih dulu daripada curhat. Oke, tadi Dian sempat bilang bahwa kan kita ketemu banyak banget yang nanti finalis dari tahun-tahun kemarin finalis yang even para juri pun kadang-kadang berpikir yang it's too good to be true, man. Ini bener nggak sih motifnya, bener nggak sih gitu-gitu ya. Nah, dari itu kan harus benar-benar ya itu tadi yang Dian bilang, harus ada devil's advocate-nya, harus ada yang nyerang, harus ada yang benar-benar kritis, ngelihat apa segala macam gitu. Nah sekarang tolong dong kasih tahu ke kita semua, ke Yoters gitu, siapa aja juri-juri yang diajak sama Astra dan kompetensinya tuh kayak gimana sih gitu. Kan tadi Dian udah di awal udah bilang tuh, mereka tuh suhu senior yang kita semua bisa belajar banyak gitu. Siapa aja jurinya? Mas Boy. Oh, aku ya? Kirain nanya ke Dian. Enggak. Oke. Enggak. Barusan gue nanya ke Pak Pri. Oke, jurinya ada yang pertama Profesor Nila Muluk. Dia itu kan yang kabinet sebelumnya sebagai Menteri Kesehatan ya. Dia sekarang sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi fokusnya pasti juga utamanya di bidang kesehatan. Tapi juga memperhatikan bidang-bidang yang lain, Bill. Nggak cuma hanya kesehatan. Kemudian ada Prof. Emil Salim. Dia juga cukup senior. Sempat dulu menjadi Menteri Lingkungan juga ya. Dan sekarang dosen ilmu lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia. Ini fokusnya pasti majority juga ke hal lingkungan, tapi juga memperhatikan hal-hal tadi, hal-hal apa yang menggerakkan anak-anak muda Indonesia ini bisa berkontribusi tadi. Kemudian Profesor Fazli Jalal, ini dulu sempat menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional, dan sekarang Rektor Universitas Yarsi dan juga Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Ini luar biasa juga terlibat langsung dengan program-program Satu Indonesia Awards. Kemudian ada Ibu Tri Mumpuni. Beliau pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Ini juga begitu banyak kegiatan yang aktif banget, sering melakukan perjalanan ke keliling Indonesia dan juga ke luar negeri juga untuk memperhatikan pergerakan ekonomi kerakyatan. Kemudian Pak Ono Purbo. Pak Ono Purbo ini pakar teknologi informasi. Ini otomatis hal-hal terkait dengan teknologi atau digitalisasi. Ini terus terang memang bidangnya Pak Ono, tapi juga sama-sama memperhatikan kegiatan-kegiatan lain. Dan kadang-kadang kalau pada saat penjurian, ini Pak Ono yang selalu melakukan desk research. Jadi background check-nya tuh melalui internet. Ini Pak Ono nih selalu melakukan background check di YouTube atau di Google dan seterusnya. Kemudian Mitra Satu Indonesia Awards dari Tempo, ini Pak Torek Haddad, Direktur Utama PT Tempo Intimedia, yang juga mulai menjadi juri beberapa tahun terakhir. Kemudian dari Astra, ada Pak Riza Deliansyah, Chief of Corporate Affairs Astra, dan juga saya sebagai Head of Corporate Communication Astra. Kemudian Dian Sastrowardoyo, ini yang sudah ikut hadir sore hari ini. Dan nggak usah dijelasin siapa dia, nggak usah dijelasin. Billy, dan juga Billy Boon yang baru tahun ini mulai terlibat ya Bill ya. Terima kasih banyak sudah mau ikutan. Thank you. Gitu. Udah ya, cuma segitu aja. Segitu cukup ya, udah banyak banget ya jurinya. Kita kalau diskusi pada juri kan mejanya panjang banget tuh, jadi seru banget sih. Tapi seru banget karena bisa mendapatkan cara berpikir para senior juga bisa benar-benar menggali anak-anak muda ini seperti apa kegiatannya gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang udah masuk gitu ya. Ini pertanyaan banyak nih, udah pasti dikurasi sama tim nih. Ini ada dari Ayesha Anindya. Ini nanyanya buat Mbak Dian. Ya. Mbak Dian, gimana sih cara kita untuk memulai sesuatu? Nah, simpel banget, tapi silakan gimana jawabnya tuh. Gimana? Sorry, gimana caranya membagi waktu? Enggak, bagaimana caranya untuk memulai sesuatu? Oh, memulai sesuatu. Ya, okay. Mungkin banyak banget anak muda yang saya udah tahu nih, kira-kira saya passionate di sini atau saya pengen lakuin sesuatu gitu, tapi di otaknya tuh udah terlalu banyak ketakutannya gitu. Aduh, mulai dari mana ya? Nanti kalau saya begini, tepat nggak ya? Gagal nggak ya? Nanti kalau orang-orang pada bilang susah, itu gimana caranya untuk benar-benar bisa mulai?
Aku sih waktu dulu pas mulai si kegiatan beasiswa yang aku bikin itu, aku terus terang juga nggak tahu tuh mampu nggak ya sebenarnya saya konsisten membiayai anak didik saya gitu loh. Terus kira-kira apakah saya bisa memastikan bahwa pemasukan saya beberapa tahun ke depan tuh akan selalu stabil sehingga selalu bisa affording membiayai beasiswa anak-anak didik saya gitu ya. Nggak ngerti sebenarnya. Cuma saya tahu eh ya udah nanti cari jalan deh gitu loh. Jadi lebih yang nekat aja. Waktu itu sih saya ada mulainya gitu. Jadi kalau mau mulai sesuatu, if you are sincere, ternyata udah tahu nih, saya ternyata peduli banget soal misalnya masalah lingkungan hidup, atau misalnya masalah anak-anak terlantar, atau misalnya masalah ibu-ibu yang perlu diberdayakan, atau apapun lah gitu ya. Pokoknya masalah kos apa yang paling deket sama hati kita, pilih satu, dan konsisten di situ. Kalau aku kan passionate banget sama pendidikan. Kenapa? Karena aku ngerasa sebenarnya yang nggak kesampaian mimpinya bisa sekolah keluar negeri itu siapa? Dian kecil, Dian muda gitu. Jadi when I do something about mimpinya si anak-anak kecil ini untuk bisa kuliah, I'm actually helping myself gitu loh, kayak gitu rasanya. Jadi bikin beasiswa itu dan bingung gitu loh sebenarnya gimana cara bisa sustainable, apakah tahun depan masih akan ada beasiswa, sumpah nggak ngerti gitu. Jadi waktu itu pas lagi ada uangnya sedikit terus coba aja gitu, bayarin aja, pilih, oke saya ini nih, makanya setiap kali saya pilih satu anak, biayanya tuh langsung dialokasiin buat satu orang tuh langsung buat sampai dia lulus gitu. Jadi langsung kalkulasinya tuh nggak mungkin dia sampai putus sekolah gitu. Kalau dia udah kepilih, dia pasti udah ada biayanya tuh udah langsung dapet sampai nggak langsung dikasih ke anaknya, kita simpenin, cuma pokoknya dia langsung udah ada ke-secure biaya sampai dia nanti lulus 3 tahun, 4 tahun berikutnya gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mulai sesuatu, nggak usah banyak dipikirin, udah mulai aja. Ternyata emang dalam hidup berencana tuh boleh, tapi kalau kita jadi malah overwhelmed sama betapa menakutkannya rencana itu, dan akhirnya kita jadi nggak mulai-mulai karena ketakutan sendiri ngelihat how big it is yang harus kita kerjain, akhirnya kita malah jadi nggak mulai-mulai. Jadi mendingan mulai masuk aja dulu, jalanin aja dulu gitu. Baru rencanain bareng gitu. Oke. Sebelum akhirnya nekat, sikat, jalan terus gitu, itu tadi yang saya suka banget dan harus di-highlight adalah yang paling deket sama hati ya, Dian ya. Jadi temen aku juga nanya gitu loh, gue nggak tahu nih, gue pengen bikin kegiatan sosial. Temen aku pekerja seni juga, pemain film juga. Terus gue juga pengen deh kayak lo, pengen punya kos, pengen bikin sesuatu. Ya udah, cari dong yang paling deket sama hati lo apa. Lo tuh seorang anak kecil dalam diri lo. Dulu waktu kecil tuh paling ngerasa sesuatu yang nggak fair terhadap lo tuh apa. Oke, gue ngerasa agak ditelantarin sama orang tua gue. Oke, so lo sebenarnya tahu banget rasanya anak-anak yang terlantar tuh lebih pedih lagi rasanya dibanding lo. Lo masih punya orang tua, cuma orang tua lo mungkin nggak terlalu fokus ke dia gitu. Berarti lo tahu dong orang yang bahkan nggak punya orang tua aja rasanya kayak apa gitu loh. Jadi berarti kalau lo ketemu sama anak kecil lain yang terlantar, lo langsung punya empati yang orang lain mungkin nggak bisa punya karena lo dulunya merasa waktu kecil lo gitu kan. Jadi kalau mau you do something about itu gitu loh, anak-anak terlantar. Kalau gitu apa sih yang paling diperlukan oleh anak terlantar tuh apa? Kasih sayang, coaching, mentoring, apa gitu loh, akses terhadap pendidikan, lebih perhatiannya kan, mungkin bukan dananya, bukan grandeur-nya, cuma benar-benar anak-anak yang mendapatkan perhatian dan merasa bahwa dia tuh penting. Nah, berarti mesti bikin apa tuh? Jadi kan kayak gitu, proses start-nya tuh dari situ gitu loh. Put yourself di posisi orang yang lagi mau lo bantu ini, kira-kira yang dia perlu tuh apa gitu loh. Jangan sampai yang kita coba bikin itu sesuatu yang nggak tepat guna buat mereka gitu. Oke, jadi dalam memilih apa yang kita care, jangan dibuat-buat sebenarnya ya. Jangan lihat yang seorang Dian Sastro pedulinya sama pendidikan. Gue juga mau sekeren Mbak Diana, gue juga pedulinya sama pendidikan. Nggak gitu ya caranya ya. Gitu. Proses thinkingnya bukan begitu ya. Enggak. Mungkin kamu merasa kesehatan waktu kamu growing up, kesehatan tuh ternyata sesuatu yang sangat krusial. Misalnya lo mengalami anggota keluarga lo jadi terserang kesehatannya, dan itu ternyata berpengaruh banget sama diri lo sekeluarga. Terus lo jadi sangat percaya banget bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat kunci dalam kehidupan manusia. Mungkin lo jadi kesehatan gitu loh. Dan apa sih yang diperlukan oleh masyarakat yang lacking di kesehatan tuh apa? Apakah kebersihan, apakah nutrisi, apakah akses terhadap pengobatan, kan macam-macam gitu loh, bisa macam-macam. Ya, karena kalau kita udah nentuin tujuannya yang jelas, yang benar-benar sincere dari hati, nanti di depannya kita ada hambatan-hambatan, justru itu yang bikin kita tetap jalan terus ya, karena memang nggak dibuat-buat alasan why purpose di awalnya ya. Iya. Oke.
Nah, ya buat teman-teman, saya cuma pengen ngingetin aja bahwa jangan lupa untuk screenshot live-nya yang sekarang ini kalian lagi nonton, kemudian untuk dapetin hadiah menarik dari Yang On Top dan juga dari Astra ya. Ini padahal di sini Astra nggak ada nih, tapi nggak apa-apa, saya tambahin. Karena ini dibagi-bagi dong, apa tumblernya, keren ini tumblernya. Banyak di cenderamata Astra itu. Bisa ya. Cuma kan lagi PSBB nih sekarang nih, jadi belum bisa ke kantor. Oke, jadi anyway di screenshot live-nya, kemudian untuk dapetin hadiah dari Yang On Top dan juga dari Astra dengan cara upload di IG Story serta tag Yang On Top dan juga Satu Indonesia. Oke, sekarang do it now. Oke, nah kriterianya dong, Mas Boy. Kan kita kan tadi udah bilang ya ada beberapa pilar, terus kemudian pejuang kemanusiaan ya, karena dari COVID ini ya, bukan berarti mereka harus nurse, dokter, dan seterusnya, tidak gitu. Nah, kriterianya apa aja sih yang bisa ikutan gitu? Anggap aja yang nonton kita mungkin bukan yang melakukan gitu, tapi mungkin dia kenal orang di luar sana, tetangganya atau kakaknya, adiknya, siapanya gitu yang bisa didaftarin. Nah, kriterianya apa aja? Ya, jadi kalau untuk pendaftar itu pasti harus daftar di website Satu Indonesia, itu di www.satu-indonesia.com. Syarat-syaratnya mereka ini harus berusia maksimal 35 tahun. Ya, jadi 30 tahun ke bawah gitu ya umurnya ya. Nah, kemudian mereka itu boleh individu, boleh juga kelompok. Kalau kelompok tuh paling nggak minimal mereka harus 3 orang lah gitu. Dan tadi Mbak Dian juga sudah sampaikan kegiatan harus orisinal ya, kegiatan harus berlangsung minimal setahun. Kecuali untuk yang pandemi COVID ya, pandemi COVID-19 itu ya sepanjang masa pandemi ini aja. Kemudian belum pernah menerima penghargaan nasional ataupun internasional. Dan tentunya bukan karyawan grup Astra ataupun karyawan mitra Satu Indonesia Awards. Jadi itu syarat-syaratnya itu. Nanti pada saat penjurian kita akan melihat juga apa sih motif mereka, apa sih tantangan mereka, rintangannya apa, kemudian outcome-nya apa, outreach-nya apa, hasil dampaknya apa dari kegiatan mereka. Kemudian tentunya tadi Dian sudah sampaikan juga, ada nggak sih ide-ide untuk keberlanjutan dari kegiatan mereka, ini harus ada gitu. Jadi itu yang menjadi syarat-syarat basic yang kita akan lihat dari para kandidat penerima Satu Indonesia Awards. Khusus untuk tahun ini, karena ada tambahan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19, tentunya kriterianya berbeda ya, karena masa sekarang ini tidak harus yang setahun punya kegiatan ataupun harus punya ide untuk keberlanjutan dan seterusnya. Gitu, Bill. Oke, kalau pertimbangannya yang dibocorin deh gitu, yang kemarin-kemarin ini dapat award gitu, mungkin dari Dian deh bocorin, mungkin kalau dari Mas Boy nggak mau bocorin tuh pertimbangannya apa gitu. Tapi kalau dari Dian kemarin ini ingat nggak apa yang bikin beberapa dari mereka menang gitu? Oke, beberapa ininya ya, penjuriannya tuh ada 5 faktor. Jadi motif itu tadi kenapanya, the why, personal apa enggak. Terus yang kedua adalah obstacle. Seberapa susah sih sebenarnya dia menjalani apa yang dia lakukan gitu loh. Apakah obstacle-nya itu adalah keterbatasan finansial, keterbatasan secara demografis, apakah dia harus menjalankan sesuatu hal yang lokasinya jauh banget dari tempat dia, terus dia harus berjuang banget melewati rintangan demografis itu atau gimana. Terus ada juga yang nomor 3, outcome. Outcome-nya apa sih, hasilnya apa. Habis itu outreach, impact-nya tuh seberapa besar, apakah besarannya tuh berapa jumlah orang atau berapa luas lokasi gitu ya, kayak gitu. Jadi kita harus ukur itu juga. Sama terakhir sustainability, seberapa sustainable rencana yang dia bikin ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Fitria Nur Irfani. Jadi Mas Boy, kan kita tahu ya bahwa seorang leader yang baik itu adalah seseorang yang lead by example, dan dia itu walk the talk. Jadi kalau dia bilang kamu harus menjadi seseorang yang berpikiran terbuka. Nah, si leader ini harus berpikiran terbuka juga, gitu kan? Nah, kan Astra kan mau menggerakkan punya Satu Indonesia movement. Saya nggak bilang cuma awarding doang, tapi movement gitu ya. Ayo generasi muda Indonesia harus baik, harus
harus bisa berkontribusi nyata buat bangsa ini dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan dari Fitria Nur Irfani nanya, sebagai corporate Astra, bagaimana cara brand Anda untuk mengatasi adanya virus corona? Berbuat sesuatu nggak sih Astra selama COVID gitu? Jangan-jangan Astra sebuah perusahaan besar punya 235 anak perusahaan, kemudian cuman sok-sokan bikin movement satu Indonesia, tapi pas COVID nyantai-nyantai aja nggak ngapa-ngapain. Nah, bisa dijawab nggak? Ya, ingat nggak waktu terakhir kita ketemu di Catu Dharma Hall tanggal 2 Maret 2020 lalu? Ya kan, kita ada kick off Satu Indonesia Awards, ada Billy di situ, ada Dian juga di situ. Sorenya itu kan kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh pemerintah. Ya nggak, langsung lah semua kegiatan kita berubah menjadi format-format yang tidak bisa tatap muka langsung. Nah, apa yang Astra lakukan ketika ada sebuah krisis terjadi di negara kita tercinta Indonesia ini? Ada pandemi COVID-19 yang di semua negara juga belum tentu bisa menangani dengan baik. Artinya ini kan sebuah kejadian yang unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi Astra yang punya visi untuk sejahtera bersama bangsa ini harus turun tangan untuk berkontribusi membantu pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan untuk bisa melewati ini semua dengan baik. Gitu. Astra sejak bulan Maret lalu sampai hari ini sudah memberikan bantuan-bantuan berupa alat kesehatan. Ya, tahap pertama itu 63 miliar itu kita berikan bantuan kendaraan kepada Palang Merah Indonesia, 100 kendaraan Daihatsu Grand Max untuk digunakan oleh Palang Merah Indonesia, ada 10 unit truk Dyna dan juga truk Isuzu Elf. Kemudian juga kita bantu 40M itu melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia untuk bisa menyalurkan bantuannya Astra itu kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian bantuan tahap kedua, 30 miliar rupiah ini kita membantu 2 rumah sakit yang ada di Jakarta, RSCM, dan juga yang di Surabaya, Rumah Sakit Universitas Airlangga. 30M ini bentuknya adalah membangun ICU dan HCU, termasuk alat-alatnya semua di situ untuk membantu penanganan COVID-19. Kemudian bantuan tahap ketiga masih berupa alat-alat kesehatan, yaitu 30 ventilator senilai 13 miliar rupiah kepada RSPAD, Rumah Sakit Darurat yang Wisma Atlet, dan juga Rumah Sakit Sulianti Saroso. Dan yang tahap keempat yang baru saja minggu lalu kami berikan, kita lihat dampak COVID-19 ini nggak cuma masalah kesehatan, tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat. Akhirnya kita memberikan bantuan berbentuk sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di 34 provinsi sejumlah 25 miliar. Ini bentuknya menjadi 127.000 paket sembako yang kita sebarkan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan di pelosok tanah air. Nah, semua ini adalah gerakan Astra yang disebut dengan semangat saling bantu. Nah, ini juga kita ajak mengedukasi masyarakat, memotivasi masyarakat, gimana caranya dalam situasi sulit ini juga tetap kita bisa lewati bersama-sama. Karena kita tidak bisa jalan sendiri, kita harus berkolaborasi dan kita harus lakukan bersama-sama untuk melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik, gitu, Bill. Oke, itu barusan gini, itu nyaris tadi hampir gua potong, gua bilang yang bro waktu kita terbatas, tolong jangan dibacain, tolong jangan dikasih tahu ke kita sampai 100-an list ke depannya gitu ya. Dan thank you nggak disampaikan semuanya gitu. Dan itu baru dari Astranya ya, belum dari 235 anak perusahaannya yang jumlahnya juga pasti banyaknya luar biasa ya. Ya, kita bersama-sama, Bill. Jadi nggak cuma Astra Head Office, tapi juga grup Astra secara keseluruhan. Bareng-bareng. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Gimana tanggapan Mas Boy dan Mbak Dian tentang dengan rebahan kita bisa menyelamatkan negara? Dan apa motivasi narasumber bisa di titik sekarang ini? Oke, jadi yang pertama adalah tanggapannya dengan kita stay at home, mungkin dengan tidak mudik, kita juga menjadi pahlawan untuk supaya penyebaran COVID nggak lebih banyak lagi. Tanggapannya dari Mbak Dian dan Mas Boy. Mbak Dian dulu. Aku sempat posting ini sebenarnya, reposting kayak ada meme itu ya dari satu orang yang bikin kalau kamu passionnya rebahan dan kamu pengen menolong negara ini adalah kesempatan kamu kalau kita aku posting. Menurut aku itu lucu banget dan it communicates well sama netizen gitu ya, soalnya netizen Indonesia kan sebenarnya kan
punya sense of humor yang suka banget memes gitu kan. Jadi mereka baru akan mau pay attention kalau itu lucu gitu dan ada sense of humornya yang jahil gitu. Nah, menurut aku itu jahil banget, tapi juga memotivasi kita untuk sadar bahwa penting banget loh kita bantuin para medis dengan nggak keluyuran gitu. Karena mungkin orang Indonesia tuh kalau dikasih fakta-fakta yang jelek tentang how bad is it sebenarnya situasi sekarang, betapa para medis kita udah kecapean banget, udah kekurangan supply APD banget dan segala macam, dan APD-nya mungkin udah dibantu segala macam, orangnya kan nggak mungkin berjamuran langsung tumbuh mati 1 tumbuh 1000 tuh nggak mungkin, karena untuk mencetak seorang paramedis tuh memerlukan masa pendidikan yang lama dan macam-macam lah gitu loh, dan kita udah semakin kekurangan paramedis, dan apabila kurva penyebarannya tuh bener-bener naik dan melebihi kapasitas rumah sakit dan paramedis yang ada di negara ini, ya we're dead, we're actually dead. Nah, orang Indonesia tuh kalau dikasih tahu fakta kayak gitu, mereka tuh denial karena mereka cara kerjanya mungkin sesuatu tuh harus empiris ya, harus dialamin sendiri dalam kehidupan nyata, dan mereka baru tahu bahayanya ini pandemi kalau udah terjadi pada mungkin anggota keluarganya atau mungkin pada dirinya sendiri, baru nangkep bahwa oh ini benar-benar kita tuh lagi dalam situasi yang sangat bahaya dan kita harus jaga kesehatan kita masing-masing. Nggak cuma buat diri kita aja, tapi juga buat nolongin mereka-mereka yang emang udah tugasnya, kewajibannya adalah ngurusin para pesakit gitu loh, dan buat mereka tuh nggak ada pilihan loh. Masa mungkin sih mereka mungkar terus nggak ngejalanin tugasnya sebagai paramedis, itu sangat secara moral aneh. Dia juga konflik batin karena saya memang udah memilih profesi sebagai paramedis, jadi nggak mungkin kita nggak bisa nggak nolongin mereka kalau kita membantu nahan kurva penyebarannya gitu loh. Nah, kita stay di rumah itu sangat membantu menahan perkembangan kurva penyebaran. Ada banyak yang bilang nggak apa-apa asal pakai masker, atau nggak apa-apa soalnya strain-nya pandemi yang masuk ke Indonesia itu beda sama strain yang di Wuhan sama yang ada di Amerika. Lo mau berapa strain mau apa, if you get it, yang bisa nolong lo tuh cuma Tuhan sama kebaikan orang paramedis yang lagi ngurusin lo. Kalau nggak lah walahu alam, udah gitu loh. Maksud aku, yuk kita juga menghormati kemanusiaan buat mereka-mereka yang udah hampir banget meninggal atau bahkan sempat ada yang nggak selamat sama sekali. Mari kita hormati bahwa kejadian ini tuh real dan terjadi beneran sama saudara-saudara kita orang Indonesia lainnya, yang nggak lucu loh kalau beneran kita kena semua gitu loh. Herd immunity-nya sih ya lo juga kira-kira dong jumlahnya para medis di Indonesia tuh perbandingannya tuh dikit banget loh sama populasi kita gitu loh, termasuk yang paling sedikit di dunia. Dan kalau nggak kita bantuin, you're not human gitu loh. Berarti lo menganggap hidupnya si suster itu, dokter itu, yang mereka juga punya keluarga, itu kesannya mereka nggak punya arti gitu loh. Kadang-kadang mereka masih cuek sampai dengan COVID itu kena ke keluarga sendiri, baru mereka yang oh my god gitu ya. Iya, gue juga gak peduli seberapa banyak arti dan value yang lo berikan untuk diri lo sendiri. I don't really care. Cuma lo mestinya menganggap para medis ini punya arti dong. Mereka dengan dedikasi tinggi melaksanakan kewajiban yang ngurusin orang sakit, itu hero gitu loh. Dan kalau lo gak peduli sama itu dan cuma mikirin for the sake of freaking baju lebaran di Tanah Abang, dude, serah lo deh gitu. Jadi gila, kelihatan banget emosinya seorang Dian gitu ya perusahaannya. Oke. Karena kita waktunya udah mau habis, untuk Mas Boy, kata penutup deh, pesan dari Mas Boy, top words. Cukup 15 maksimum 30 detik. Silakan. Ya, yang pasti untuk Satu Indonesia Awards, kami berharap ini bisa memberikan dukungan berupa semangat kepada anak muda Indonesia. Anak-anak muda inilah penggerak kemajuan bangsa Indonesia agar semakin termotivasi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatannya untuk memajukan Indonesia. Dan yang pasti mengenai COVID-19, this is a serious thing, this is no joke. Jadi teman-teman, anak-anak muda Indonesia tolong banget bisa berkontribusi untuk benar-benar memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Alright, thank you. Mbak Dian, 15-30 detik, top words, silakan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau mulai sesuatu yang baik, kayaknya lagi zaman pandemi gini tuh paling bagus untuk memulai sesuatu yang berdasarkan compassionate dan kemanusiaan. Mari kita rayakan bareng-bareng kebaikan yang ada di dalam diri kita masing-masing dan kemanusiaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bisa platformnya, bisa digital, bisa apapun, let's do something good gitu. Oke.
Mas Boy, Mbak Dian, thank you so much udah meluangkan Thank waktunya. Semoga kita sama-sama ya bisa kolaborasi, kita terus bisa menginspirasi dengan segala keterbatasannya supaya bangsa ini bisa sembuh dan kemudian kita bisa bukan cuma bertahan ya, tapi kita bisa berkembang ya ke depannya ya. Amin. Stay healthy buat kalian berdua. Sampai ketemu di penjurian kalau gitu ya. Ya. Yes. Thank you so much. Thank you.